Halo semuanya, hari ini masih di materi tentang income statement dan hari ini kita akan membahas problem 5. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materinya, ada ralat nih di poin 7. Diterbitkan pada 1 Juli 2020 dan dibayarkan setiap 1 Juli diganti menjadi 1 Januari 2020 dan dibayarkan setiap awal tahun. Yang mana yang diganti? Yang diganti yang nomor 7 ini ya, yang dikuningin. Yang Timecom memiliki pinjaman berbentuk obligasi yang diterbitkan pada 1 Juli 2020. Obligasi ini mempunyai suku bunga kupon sebesar 7% dibayarkan setiap 1 Juli. Jadi 1 Juli 2020 di sini semuanya diganti menjadi 1 Januari 2020 ya. Oke, kita sekarang langsung masuk ke informasi tambahan yang pertama, yaitu perusahaan menggunakan metode tidak langsung dalam mengelola piutang yang tidak dapat tertagih. Tahun ini, akuntan Timecom memperkirakan bahwa dari piutang tahun ini ada 5% yang tidak tertagih. Oke, kita langsung masuk ke jurnalnya, yaitu bad debt expense pada AFDA. Oke, berapa nilainya? Karena dia pakai metodenya piutang, kita harus tahu dulu saldo AFDA-nya itu berapa saldo awal ya. Oke, saldo awal AFDA adalah 2.500, sedangkan saldo akhirnya ya 5% dikali accounts receivable-nya yaitu 350.000. Nah, ini bisa kita langsung selisihkan untuk mendapatkan biayanya. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2. Pada 17 Juli 2020, Timoko membayar asuransi terkait gedung yang dimiliki oleh perusahaan. Asuransi tersebut berlaku selama 2 tahun. Berdasarkan kebijakan perusahaan, 70% asuransi akan ditanggung oleh bagian administrasi, sedangkan sisanya ditanggung oleh bagian penjualan. Jadi kita bisa langsung pisahin insurance expense, selling, terus insurance expense admin pada prepaid insurance. Oke, berapa prepaid insurance-nya? Kita lihat dulu. Prepaid insurance-nya di atas. Oke, sama kayak tadi, prepaid insurance ini kan berarti sisanya. Jadi kita harus cari nilai awalnya dulu. Nilai awal insurance. Sama dengan yang dari sisa prepaidnya. Terus dibagi 19 dikali 24. 19 dapat dari mana? 19 karena kita lihat di sini dia hitung dari 17 Juli 2020. Karena 17 Juli berarti Julinya tidak dihitung. Jadi kita hitungnya dari Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, lalu totalnya kan ada 2 tahun, 24. 24 kurang 5 adalah 19. Ini caranya sama yang seperti dijelaskan di problem 4 ya, yang di pertemuan kemarin. Lalu, jadi saldo nilai awal insurance atau prepaid insurance awal itu sebenarnya 45.000. Berarti dari sini kita bisa langsung adjustment ya, 45.000 dibagi 24 dikali 12. Oke, dapatnya 22.500. Terus sekarang dibaca 70% asuransi yang ditanggung oleh bagian administrasi. Jadi ini dikali 70%. Sedangkan ini dikali 30%. Oke, udah ya. Kita langsung ke soal selanjutnya, yaitu soal 3. Timoko memiliki 10 tenaga penjualan dan 5 staf administrasi. Tenaga penjualan memiliki gaji tetap setiap bulan, yaitu $2.100, sedangkan staf administrasi memiliki 1,13 gaji dari gaji tetap tenaga penjualan. Gaji dibayarkan setiap tanggal 2 bulan selanjutnya, dan tarif ini sudah berlaku sejak awal tahun. Jadi, kita bisa langsung jurnal salaries expense, selling, terus salaries expense admin pada salaries payable. Oke, angkanya berapa? Oke, karena ini kita hitung yang selling dulu. Dia bilang ada 10 tenaga penjualan, jadi 10 terus dikali 2.100. Oke, dapat
21.000. Lalu untuk bagian administrasinya itu ada 5 orang dikali 2.100 dikali 1,13 ya. Oke, dapat. Ini dijumlahin aja. Oke, next nomor 4. Timoko memiliki aset yang digunakan untuk kegiatan operasional sebagai berikut. Yang pertama, gedung. Gedung diperoleh sejak pertama kali perusahaan berdiri dan diestimasikan dapat digunakan selama 20 tahun dengan menyisakan nilai 100.000 saat masa penggunaannya selesai. Gedung disusutkan dengan metode garis lurus. 23% dari penyusutan gedung akan dialokasikan kepada bagian penjualan. Sisanya ditanggung oleh bagian administrasi. Jadi kita bisa langsung lihat depreciation expense, bagian selling. Terus juga ada depreciation expense, bagian admin. Terus baru akum depreciation building. Oke, sekarang kita lihat dulu buildingnya ada nilai nggak tuh? Kita lihat, oke, buildingnya nggak ada nilai ya. Sama kayak problem yang dijelaskan di problem sebelumnya, kita bisa ambil dari accumulated depreciation building ini. Kita bagi. Nah, accumulated depreciation building ini berarti berisi biaya-biaya penyusutan yang terjadi selama 2010. Karena di modul ditulis kalau Timco itu berdiri dari tahun 2010 sampai tahun 2020. Total semua ada 11 tahun, ya kan? Jadi dibagi 11, lalu dikali, karena dia bilang mampu berdiri selama 20 tahun, diperkirakan akan digunakan selama 20 tahun, jadi dibagi 20. Oke, 1.900.000. Nah, 1.900.000 ini inget ya, ini tuh karena garis lurus, dan terus dia bilang kan ada nilai residu. Jadi sebenarnya total cost buildingnya itu 2 juta, bukan 1.900.000. Oke, nah lalu depreciation. Oke, balik lagi ke akumulasinya ya. Lalu akumulasinya berapa sih? Bentar. Oke, lalu akumulasinya berapa sih? Akumulasinya itu bisa dihitung dari 2 juta ini dikurang 100 karena nilai residu ya. Terus kita langsung bagi 20. Bagi 20. Karena kan masuk setahun. Terus alokasinya gimana? Gedung disusutkan dengan metode garis lurus. 23% dari penyusutan gedung akan dialokasikan kepada bagian penjualan. Jadi ini 23%. Sedangkan ini sisanya aja langsung. Oke. Itu untuk gedung. Selanjutnya adalah kendaraan. Timoko juga memiliki kendaraan yang digunakan pada saat melakukan pengiriman mainan anak kepada pelanggan. Kendaraan ini diperoleh pada 9 September 2019 dan disusutkan dengan metode saldo menurun ganda selama 10 tahun. Biaya penyusutan kendaraan akan dialokasikan sepenuhnya kepada bagian penjualan. Oke, berarti kita langsung catat dulu jumlahnya. Depreciation expense, selling, terus aku depreciation vehicle. Oke, ini kurang M, harusnya aku, maafkan. Oke, langsung masuk ya ke akun depreciation vehicle. Gimana cara hitungnya, Ci? 2019, 2020. Ingat ya, kita lagi di tahun 2021. Oke, jadi 2019-nya itu kan dia bilang dari 9 September. Berarti karena masih di tanggal 9, belum lewat 15, berarti Septembernya masih dihitung. Jadi 4/12 dikali 20%. 20%-nya dari mana? Yaitu 100% dibagi 10 itu umurnya, kan dia bilang menurun ganda selama 10 tahun, terus dikali 2. Oke, terus baru dikali sama nilai perolehannya. Nilai perolehan vehicle sendiri adalah, kita coba cari di atas, kita scroll 450.000. Oke, terus kalau dengan 2020 gimana? 2020 sama aja, jadi kita hitung dulu. Ini dikasihin rumus dulu. Bisa nggak? Oh, sorry. Ini harusnya dihilangkan. Yes, oke. Terus 2020 berarti tinggal 20%. Dikali. Dikali. Vehicle. Dikurang
sama akumulasi yang pertama ya, yang awal tahun. Oke, lalu, nah dari sini itu kita udah bisa isi yang ini nih, akumulasi ini. Jadi tinggal ditambahin aja. Oke. Nah, terus yang 2021-nya gimana cara hitungnya? Sama aja, itu 20% kurang vehicle ini lalu dikurang sama akumulasi vehicle-nya dikali 20% ya. Sorry, ini bukan kurang tapi kali. Oke. Langsung dapat 67.200. Karena ini semua untuk bagian penjualan, jadi langsung diakumulasi aja ke bagian penjualan. Oke, kita langsung masuk ke yang nomor 5. Selain gedung dan kendaraan, Timoco juga memiliki peralatan yang diperoleh pada 3 Oktober 2020 dan diestimasikan dapat digunakan selama 5 tahun. Peralatan ini disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Dikarenakan keterlambatan dalam pendaftaran aset, akuntan perusahaan tidak melakukan penyusutan sejak awal aset dimiliki. Peralatan baru terdaftar tahun ini dan perusahaan belum melakukan penyesuaian terkait penyusutan. Perbandingan alokasi penyusutan dapat digunakan penyusutan untuk bagian penjualan dan administrasi adalah 2:3. Oke. Udah kelihatan ya? Ini langsung kita skip saja. Ini dipindahin dulu deh biar tidak nabrak. Oke. Terus lanjut. Oke. Depreciation expense selling, terus depreciation expense admin, terus ini aku depreciation equipment. Oke. Oh iya, terus karena dia bilang dia belinya tahun 3 Oktober 2020, tapi kan belum dicatat. Berarti ada return ya, karena ada biaya 2020 juga nih di dalam sini. Oke, sekarang kita hitung. Oke, biar ini nggak pusing, ini aku warnanya beda ya. Ini warnanya kuning. Kalau ini nanti aja. 2020. Oke, 2020 kan dia bilang dia beli dari tanggal 3 Oktober. Dari tanggal 3 Oktober, berarti 3/12. Dari tanggal 3 Oktober. Jadi Oktober sampai Desember, Oktober, November, Desember 3 kan, 3/12 dikali 40%. 40% dapat dari mana sih? 100 bagi 5 dikali 2. 100 itu 100% maksudnya, terus juga dibagi 5 itu umurnya, dan 2 karena emang double declining gitu. Terus baru dikali sama nilainya equipment itu 35% dari cost. Oke, berarti udah tinggal dulu. Kita harus cari nilai equipmentnya dulu nih. Ya udah tinggal 35% dikali nilai cost yang building kan tadi 700.000 kali 700.000 ternyata 700.000. Oke. Terus jadi nanti ini tinggal kita masukin, jadiin ke rumus saja. Oke, bentar. 700.000. Oke, jadi deh ini adalah akumulasi penyusutannya di 2020 yang berarti akan nanti masuk ke returning kita ya. Oke, nanti dan ini untuk 2021 berarti 40% aja langsung dikali, langsung hitung aja deh, 40% aja, 40% dikali nilainya adalah 700.000 dikurang yang tahun 2020 ini 70. Oke, berapa tuh? 225.000. Oke, 225.000. Tunggu, 225.000 ini nanti dibagikan ke selling dan admin. Dan terus pembandingan alokasi penyusutan untuk bagian penjualan dan admin adalah 2:3. Yang mana untuk bagian penjualan itu adalah 2, berarti kali 2 dibagi 5. Ingat ya, 2:3. Jadi 2 ditambah 3 dulu, baru dibagi.
dikali 3 jadi oke. Terus jumlahnya berapa? Ya dijumlahin aja. Oke, hasilnya sih harus sama, 70.000 sama 2525. Oke, sama. Ke nomor 6. Timoko memiliki kontak dengan Rembetsko dalam mengiklankan produknya. Kontrak ini dilakukan pada 12 Mei 2021. Disepakati bahwa iklan akan dilaksanakan sebanyak 120 kali, di mana akan ada 15 iklan setiap bulannya. Berarti langsung advertising expense pada prepaid advertising. Oke, berapa nilainya? Langsung aja hitung deh. Nilai prepaid advertising sendiri 60.000 dibagi 120 ya, dibagi berapa? Dibagi 120 terus dikali 15, terus dia dimulai dari Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Dia ada 7 dikali 7, 52.500. Oke, lanjut ke nomor 7. Nah, ini yang poin yang ada ralat ya. Timoko memiliki pinjaman bentuk obligasi yang diterbitkan pada 1 Januari 2020. Obligasi ini memiliki suku bunga 7% dibayarkan setiap 1 Januari dan diterbitkan pada saat suku bunga kupon sesuai dengan suku bunga pasar. Selain itu, Timoko juga menerima wesel berumur 3 bulan dari Motiko pada 2 Oktober 2021. Jadi di sini ada 2 kejadian ya. Yang pertama adalah kita ada utang bunga dan kita juga ada piutang bunga. Kita hitung yang utang dulu deh. Oke, 7% ini 1 Januari ya. Kita cari langsung bonds. Kita di mana bonds? Oke, ini 90 dikali 7%. Kenapa langsung kali 7% sih? Karena kan dia bilang dibayar tiap awal tahun, jadi kayak hitungannya tiap 1 tahun sekali. Gitu, makanya langsung aja dikali 7%. Terus interest revenue. Oke, ini gimana ya sharingnya? Oke, kita hitung dulu. Oktober, November. Ini nggak usah kalian rinciin sih kalau udah ngerti. Oke, Oktober itu dari 2 Oktober kan? Dari tanggal berapa kah? Iya, 2 Oktober. Berarti 31 Oktober 31 nih. Kurang 2, 29 hari. November 30 hari, Desember 31 hari. Oke. Jadi jumlahnya adalah 90 hari. Jadi bisa langsung notes receivable. Kita cari notes receivable. Oke, dikali 15%. 15%-nya apa? Ini adalah kupon rate-nya. Rate interest rate-nya. Terus juga dikali sama 90 dibagi 360. Ingat ya, kalau dalam akuntansi itu 1 tahun 360 hari. Oke. Yuk, lanjut. Nomor 8. Berdasarkan stok omnibus yang dilakukan pada akhir tahun, didapat bahwa perusahaan telah memakai 90% dari perlengkapan yang ada di perusahaan. Dari perlengkapan yang terpakai, bagian administrasi menanggung 85%, sedangkan sisanya ditanggung oleh bagian penjualan. Oke, ini supplies ya, jadi langsung supplies expense. Sorry, ada selling ya? Lupa aku. Terus ada selling. Terus ada juga supplies expense pada admin. Oke. Supplies. Oke. Berapa nilainya kah? Berapa dia bilang telah memakai 90. Berarti logikanya sisa 100% ya. Kita berarti bisa cari dari supplies ini dikali 90%. Karena kan kurang ya. Terus karena yang udah pakai 90%, jadi langsung kali 90%. Terus pembagiannya gimana nih? Administrasi menanggung 85%. Berarti ini sisa 15%. Oke, cakep. Lanjut. Selanjutnya kita akan masuk ke nomor 9. Timoko menerima 1000 pesanan mainan anak dari Timiko dan menerima pembayaran di muka sepenuhnya atas transaksi ini. Sampai dengan akhir tahun, Timoko sudah mengirimkan 780 mainan anak kepada Timiko. Oke, jadi langsung unearned sales revenue
pada sales revenue. Berarti hitungannya tuh 780 ini udah bisa kita akuin jadi pendapatan ya, karena kan udah dikirim. Oke, kita cari earn-nya dibagi 1000 dikali 780. Oke. Next. Investasi pada Bradako memiliki nilai wajar 5,1 untuk setiap lembarnya. Oke, investment. Terus harga beli, terus harga sekarang. Harga sekarangnya adalah 5,1. Terus harga belinya itu dapatnya dari mana? Kita lihat investment. Oke, terus berarti ini adalah non-trading. Oke, 90.000. 90.000 dibagi 15.000. Oke, dapat nih. Jadi pas kita beli adalah harganya 6. Terus kita lihat harga pas kita beli adalah 6 dan sekarang adalah 5,1. Berarti terjadi penurunan ya. Berarti alias kita rugi gitu. Jadi kita akan jurnal unrealized holding loss. Karena tadi tulisannya non trading, berarti ini adalah equity. Oke, pada apa sih? Pada fair value adjustment. Oke, hitungnya gimana? Jadi hitungnya tinggal selisih dari harga beli sama harga sekarang nih, terus dikali lembar saham yang kita punya. Kan lembar saham kita punya ada 15.000. Oke, udah selesai. Langsung selanjutnya adalah tarif pajak untuk 2021 adalah 20%. Oke, ini ingetin aja lah ya, tapi kita bikin itunya. Jurnal dulu, income tax expense pada income tax payable. 20% ya, ingetin 20%. Oke. Lanjut adalah notes. Notes ini itu mencatat biaya amortisasi dan beban utilitas dibebankan sebesar 15% pada bagian penjualan, sedangkan sisanya tanggung oleh administrasi. Kita cari dulu di sini apakah ada amortisasi. Coba kita cari. Oke, nggak ada. Karena nggak ada, berarti tinggalin aja. Kita langsung masuk ke utility-nya aja. Berarti ini tuh bisa aja menjebak gitu loh. Karena emang nggak ada juga, cuman mungkin tahun ini nggak ada. Atau emang amortisasinya udah habis. Ya, gitulah intinya. Total, terus kita bagi selling dan admin. Sellingnya berapa? Sellingnya itu adalah 15%. Jadi ini dikali 15%. Sisanya admin. Berarti ini dikali 85%. Oke, itu adalah tentang jurnal. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap income statement. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tahap kedua, yaitu membuat comprehensive income statement. Oke, yang pertama-tama kita bikin draft seperti biasa, kayak begini, lalu kita isi ininya, namanya, nama judul ininya, jangan lupa ya, ini harus diisi. Oke, lanjut, langsung kita masuk ke sales revenue. Sales revenue itu ada di ini, sales revenue ini yang di neraca saldo ditambah dengan yang di adjustment kita. Oke, yang ini. Oke, dapat segini, lalu dikurang sales discount. Sales discount-nya itu adalah 2% dari sales. Oke, lalu untuk sales return and allowance adalah ini, jangan lupa dikurang. Oke, lalu dapat net sales-nya adalah 1.771.900. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke beginning inventory. Untuk beginning inventory, kita carinya ya inventory 1 Januari 2021. Yang ini ya. Terus untuk purchase, kita cari purchase. Oke, ini 670.000. Terus untuk purchase discount di sini 2% dari sales 2 kali dari sales discount. Berarti tinggal ini dikali 2.
Oke, lalu ada purchase return and allowance. Purchase return and allowance. Di mana purchase return? Oke, 28.700. Oke, lalu kita bisa dapat net purchase-nya. Oke, terus ini ada freight in, tambah freight in. Oke, ini ya, 25.000. Oke, terus kita dapat cost of good purchase. Tambahin aja. Oke, terus bisa kita dapat nilai cogas. Oke, lalu ini inventory-nya. Inventory itu inventory 31 Desember 2021 ya. Oke, lalu setelah itu dapat COGS. COGS itu ya dari cogas dikurang ini inventory, dapat COGS. Terus bisa dapat gross profit-nya. Gross profit-nya itu didapat dari net sales dikurang COGS ya, dapat gross profit. Oke. Selanjutnya kita masuk ke selling expense. Itu ada bad debt expense, bad debt expense. Terus juga ada, kita lihat, insurance expense. Terus juga ada salaries and wages expense, ada depreciation expense. Oke, ada apa lagi? Coba kita lihat. Depreciation advertising expense. Terus ada apa lagi? Oh, ada interest enggak ya? Supplies expense. Terus ada juga utility expense. Lalu kalau udah semua yang di jurnal dan ini, kita mulai coba cari yang di sini. Oke, kita lihat ternyata yang belum dimasukin itu freight out. Oke, freight out atau biaya penjualan yang ditanggung oleh penjual. Oke, bad debt expense kita langsung masukin 15.000. Insurance expense selling 6.000. Terus salaries and wages. Oke, selling jangan lupa dikali 12. Karena sama kayak problem 4 kalau dia bilang patternnya tuh sama. Jadi setiap bulan si salaries expense-nya segini 21.000 dan setiap bulan juga salaries expense buat adminnya itu segini. Jadi makanya dikali 12. Oke. Terus depreciation expense untuk selling, diperhatiin ya. Ini, selling ini. Oke. Lalu, advertising expense, ini. Terus, supplies expense, selling, oke. Utility expense, dan terakhir, freight out. Oke. Dijumlahkan dulu. Oke. Terus administrating expense itu ada insurance expense, ada salaries and wages expense, ada depreciation expense, ada juga advertising bukan, supplies expense, terus utility. Oke, sales expense dilihat ya, admin. Ingat ya, ini dikali yang admin semua. Oke, salaries expense ingat dikali 12. Depreciation expense ini tambah ini. Supplies expense admin ini. Terus utility expense ini. Oke, dapatlah ini adalah jumlah expense dan jumlah selling expense dan administrative expense. Sekarang kita masuk ke other income and expense. Ini adalah pendapatan di luar dari kegiatan utama perusahaan. Nah, untuk other income and expense ini kita bisa cari dari neraca saldo ini dulu ya. Oke, kita lihat yang pertama itu
Oke, ada gain or bonds redemption. Kita langsung bisa salin aja namanya. Ini enaknya pakai Excel. Kalau kalian nanti ujian, kayaknya kalian harus langsung catat, terus gercep catatnya. Oke, langsung 31200. Dan terus kita cari lagi, coba kita cari lagi. Loss on impairment, yes. Ingat ya, karena loss dia dikurangin, ditanda kurungin. Lalu juga ada, coba kita cek lagi. No. Ini nanti masuk ke komprehensif ya. Ini juga, ini discontinued operation. Ini comprehensive income. Terus ini, oke. Loss on sale of machine. Oh iya, jangan lupa diminusin. Aku suka lupa. Oke, terus ini coba kita lihat dari jurnal. Adakah pendapatan lain-lain yang kita peroleh pada periode tahun 2021? Oke, ada interest revenue ya. Sebesar berapa? 4.500. Oke, dijumlahkan akhirnya dapat 10.300, lalu income from operation-nya adalah 1.920. Oke, nih bisa dilihat dari jumlahnya dari gross profit dikurang sama selling expense, administration expense, other income and expense, dapatlah 1.920. Oke, sekarang interest expense. Interest expense berapakah? 5.500. Oke, loss from discontinued operation adalah 43.580. Berarti ini perusahaan Timo ini rugi ya, karena rugi kita nggak usah bayar pajak, makanya untuk jurnal income tax ini kita hapuskan aja. Nggak ada jurnal ya, rugi gitu. Oke, lanjut ke discontinued operation. Discontinued operation ini net of tax. Ingat ya, mulai dari pokoknya setelah kalian udah loss atau gain from discontinued operation ini ke bawahnya itu udah harus net of tax. Terus kayak ini loss of discontinued operation. Udah aku masukin sih tadi kayaknya. Oke, ini ya, loss from discontinued operation 43.000 dikali 80% karena pajaknya 20%, jadi kita langsung kali 80% aja. Oke, dapat net loss 77.980. Lanjut masuk ke other comprehensive income. Nah, other comprehensive income ini ada unrealized gain from translation of foreign currency. Ini sih kebanyakan itu lagi namanya. Jadi kalau bisa kalian hafalin aja gitu beberapa. Kayak foreign ini pasti itu pasti ke komprehensif kayak gitu-gitu, karena biasa sih sama aja. Oke, unrealized holding loss as equity ini jurnal yang tadi kita bikin ya. Di sini jangan lupa dikali 80% karena net of tax. Oke, jadi kalau kalian masih ingat di problem 4 itu ada juga kayak gitu, unrealized holding loss tapi income. Oke, sedangkan ini equity. Bedanya itu yang paling membedakan itu dari ini sih investment ininya. Investment kalau nggak salah di problem 4 itu dia trading, sedangkan ini kan non trading, makanya kita bikin equity. Kalau trading itu biasa sama perusahaan itu nggak akan ditahan lama-lama, nggak akan di-keep lama-lama, akan paling dalam 1 tahunan pasti akan diperjualbelikan. Sedangkan kalau non trading itu biasa emang perusahaan itu kayak buat investasi aja, makanya disimpan. Oke, lalu kita oh ya, ini loss ya, jadi jangan lupa di minus. Oke, lalu realize gain on revaluation. Kita cari revaluation. Oke, ini ya, udah net of tax. Oke, udah baca. Jadi nggak usah kita kali 80% lagi. Oke, itu perhitungannya. Lalu comprehensive loss-nya bisa kita hitung dari ini. Nanti dijumlahin dari other comprehensive income-nya. Dapat deh kayak gini. Oke, atau kalau mau biar nggak pusing gitu ya, biar lebih jelas gitu. Nah, terus ini nanti oke, dapat deh 40 berarti comprehensive loss untuk PT Timoko di periode 31 Desember 2021 adalah loss sebesar 47.80. Oke, sekian pembahasan problem 5 hari ini dan terima kasih buat yang menonton.